Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Dini. Antum bagaimana Habib kabar Habib? Alhamdulillah sehat, khair wa afiyah. Amin Habib. Marhaba. Semoga antum sehat terus nih Habib. Amin, insyaallah amin. Antum juga insyaallah amin. Amin Habib. Marhaba. Seperti biasa nih Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam Mutiara Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Wiladat Habib. Yang sebelumnya juga kita udah banyak banget ngebahas tentang kata-kata Mutiara beliau Habib. Sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Habib? Oke, siap. Bismillah. Di sini Bang Dini sudah masuk ke Mutiara ke-41. Ya. Habib. Hal ajib, juga sebenarnya ini mutiara baru yang nggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kemarin kita bahas perihal tentang hakikat daripada suatu musibah atau suatu ugubah hukuman ataupun suatu kebinasaan ataupun suatu yang tercela. Di sini Muhaddad membahas perkara yang ajib. Bahasanya ajib di sini. Iya. Kadangkala kita yakin sesuatu, yakin. Ya. Tapi ada di sebelahnya perihal yang kita belum yakin, masih ragu. Ya kan? Semestinya apa dong? Ya jelas sekali, semestinya kita mengutamakan yang yakin. Tapi kadangkala tanpa kesadaran kita mengutamakan yang ragu daripada yang yakin. Nah di sini ditegur keras oleh yang Muhaddad. Jangan engkau utamakan yang ragu daripada yang yakin. Jangan mengambil yang belum pasti, sedangkan engkau meninggalkan yang sudah pasti. Ada project. Nanti kalau masuk project ini, masya Allah pasti jelas keuntungannya. Teman, ada satu lagi project yang belum tentu untung. Pun kalau itu untung, pasti akan sama ataupun lebih kurang dari yang tadi itu. Semestinya gimana dong? Jelas sekali. Dan ini nggak bisa digabungkan contohnya antara dua project ini. Orang yang punya akal, ya pastilah dia mengutamakan project yang jelas, yang pasti, yang menjamin. Daripada project yang belum tentu berhasilnya. Pun kalau itu berhasil bakal sama sih nilainya. Mending kalau seandainya ini kalau berhasil ini bakal lebih dari yang pertama. Ini mungkinlah menjadi pertimbangan. Ini yang belum tentu berhasil ini dia itu sama kayak yang sudah pasti ataupun bahkan dia lebih minim. Kan aneh ketika orang memilih project yang belum pasti dan dia meninggalkan project yang sudah pasti. Inilah teguran Imam Muhaddad. Dua perkara. Semestinya kita dahulukan yang ini daripada yang ini, tapi kadangkala kita mendahulukan yang ini daripada yang itu. Wah, kita dibahas nih. Gimana nih? Oke, tafadhol bismillah kita baca deh. Nah, Anda baca Bib ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Man taraka la jamalil haumi fa huwa ahmaq. Wa man aqama ala saqi ma'a imkanil masiri ala yakin fa huwa aqraq. Ajib. Bismillah. Man taraka al-hazma lil wahm fa huwa ahmaq wa man aqama ala syak ma'a imkanil masir ala yaqin fa huwa akhraq. Artinya apa? Man, barang siapa taraka yang meninggalkan al-hazm, kepastian, ya, kemauan, kepastian bisa juga diartikan kepastian, lil wahm, demi suatu keraguan. Dia meninggalkan yang pasti demi suatu yang masih diragukan. Fahuwa ahmak, maka orang itu orang yang bodoh. Bodoh. Apa yang pertama? Oke, kita bahas ini dulu. Jelas lah. Ketika ada dua perkara, yang satu pasti akan terjadi, teman, sama yang satu belum tentu terjadi. Akhirnya kita mengutamakan yang masih diragukan ini, dan kita nggak peduli dengan yang pasti terjadi itu. Wah, ini bodoh berarti. Begitu. Ini banyak contohnya, di antaranya. Apa yang sudah pasti terjadi? Di antara yang sudah pasti terjadi adalah kematian. Pasti. Adakah orang yang ragu kematian? Nggak ada. Ya kan? Tapi seakan-akan kita ragu ya. Bener banget. Seakan-akan kita ragu. Bener banget tuh. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, "Ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyak mithlal maut." Tidaklah aku lihat suatu yang yakin tapi orang memvonisnya itu yang ragu. Itu suatu keraguan. Melainkan ini kematian.
Nggak ada orang kalau yakin, tapi ada keyakinan orang vonis ini kayak ragu, itu kematian. Nah, wahakala hada ajib banget ya. Kematian suatu yang yakin. Oke. Bagi kita muslimin, kita meyakini juga bahwasanya ibadah itu ada pahalanya, dan dosa dan maksiat ada dosanya. Itu suatu yang yakin bagi kita. Baik. Dalam perihal yang lain, mencari harta. Ketika kita mencari harta, contohnya, apakah ente yakin akan dapat harta? Belum tentu. Nah, ini masih ragu. Kadangkala kita terlena dengan mencari harta ini sampai akhirnya kita meninggalkan suatu kewajiban kita yang sudah itu pasti akan terjadi. Sholatnya telat, yang kita yakin ini bakal dapat dosa, ya kan? Kita bakal mati, ini yakin. Persiapannya apa? Nggak tahu apaan. Gara-gara apa? Gara-gara mendahulukan perkara yang masih diragukan. Mendapatkan dunia itu kita masih diragukan ini. Nah, katanya Muhammad, nah, orang kayak gitulah aneh. Iya, semestinya dia mendahulukan ini daripada ini, tapi malah kebalik. Wah, kata. Yaqul Sayyidi Syekh Abdul Salim, hada ma'ruf dalam hikmahnya beliau. Kalau seandainya akhirat itu rumah dari kayu, tapi abadi. Ini mau ngasih inti rumah nih, kayu ya, tapi udah ambil tuh rumah selama-lamanya buat inti. Dan dunia itu rumah dari emas, tapi sementara. Coba aneh mau kasih inti rumah emas, tapi cuma setahun toh, cuma setahun. Habis setahun inti harus pergi dari rumah itu. Dari emas nih. Orang kalau berakal bakal milih apa? Milih kayu. Walaupun kayu ya, iya, tapi yang abadi. Tapi sebenarnya umumnya orang pasti akan milih emas, Bib. Masa kok bisa gitu? Karena kan kepuasan, Bib. Nah, kepuasan. Ya, jamil. Keren ini. Karena kepuasan. Coba, jamil jadi keren. Kepuasan yang sementara. Nah, ini kadang-kadang kita terlena dengan kalimat sementara ini. Yang penting puas. Tapi ntar dulu, ini sementara loh. Yang penting gampang deh, nggak apa-apa. Yang penting puas dulu. Apa yang terjadi? Akan terjadi penyesalan setelah setahun kemudian. Baru akannya nyesel. Pas diusir dari rumah itu, puas-puas. Habis mau kemana yuk? Nggak punya rumah lagi. Dia akan ngiri dengan orang yang punya rumah kayu itu, yang bisa berteduh di rumahnya. Ini pas hujan dia nggak bisa berteduh. Begitulah perihal dunia dan akhirat. Kalau seandainya dunia adalah emas yang fana, dan akhirat kayu yang kekal, pasti orang berakal akan memilih kayu, walaupun dia kayu tapi dia kekal. Tapi yang sebenarnya akhirat itu adalah emas yang kekal, sedangkan dunia adalah kayu yang sementara lagi. Iya, jelas banget kalau ini nggak bakal bingung orang. Ya pastilah kita bakal memilih emas yang kekal daripada kayu. Dia udah kayu sementara lagi. Iya. Nah, itulah tadi. Itulah hakikatnya. Akhirat adalah emas dan kekal. Dunia adalah kayu dan sementara. Maka pasti orang berakal akan memilih akhirat dari dunia. Gitu. Tapi kan zaman sekarang orang jarang pakai akal, lebih pakai puas yang penting kan. Yang penting puas. Iya. La ilaha illallah. Itu gimana tuh pokoknya gitu? Nah itu dia. Ada aja Bang Doni. Kita mendahulukan kepuasan. Oh, kalau cuma sekedar puas saja itu mumtaz, zain hada. Tapi muskilahnya kalimat yang setelahnya itu kepuasan sementara. Lah ini mengerikan nih sementara nih. Coba kalau di lain sementaranya. Enak. Iya, emas abadi lagi. Yo, puas banget. Tapi kalau itu kepuasan yang sementara, bisa jadi kita mungkin sebagian orang akan memilih ini, nggak apa yang penting puas deh. Tapi dia akan menyesali itu selama-lamanya ketika itu hilang. Dia bakal ngiri itu sama orang rumah kayu tadi, tapi enak selama-lamanya. Nah, begitulah perihal dunia sama akhirat. Ajib. Wah, itu kata siapa? Syekh Abdul Salim. Akhirat adalah emas yang abadi dan dunia adalah kayu yang fana. Oke, kembali ke pembahasan ini Bang Deni. Jadi seringkali kita meninggalkan sesuatu yang sudah pasti demi sesuatu yang masih diragukan. Wah, kata yang hadat, wah jangan gitu. Kalau begitu namanya ahmak, orang yang bodoh. Oke. Di setengah hikmah yang setelahnya beliau bahas yang mirip-mirip kayak gini. Wa man agama 'ala syakki ma'a imkanil masir 'ala al-yaqin fa huwa akhraq. Barang siapa yang mendirikan perihalnya
ataupun dia berdiri ala syak, atas keraguan. Padahal ma'imkanil masir ala yakin, padahal dia bisa menggapai suatu keyakinan. Nah, orang kayak gini namanya akhrab, bukan cuma bodoh, bahkan tercela. Maksudnya apa orang kayak gini? Dia kalau seandainya dia mau mencari keyakinan, dia bakal dapat. Tapi dia lesu, nggak usah, cukup aja pakai keraguan. Loh, kok pakai keraguan? Selagi ente bisa yakin, lah yakinlah, utamakan. Ini banyak contohnya. Kita ambil contoh dari segi syariatnya. Contohnya begini. Apa namanya? Sekarang sudah masuk zuhur belum ya? Contohnya gini. Siang nih. Yang zuhur maghrib deh. Udah maghrib belum? Nggak tahu, ragu nih. Udah sholat aja nggak apa? Ntar dulu. Gampang banget. Lihat jam. Langsung. Ataupun lihat aplikasi apa contohnya yang sesuai. Lebih keren lagi. Keluar lihat matahari. Langsung yakin. Ya enggak? Kan untuk menggapai suatu keyakinan ada caranya dan mudah, dan kita bisa untuk mendapatkan keyakinan itu. Yang aneh di sini, kita malas untuk itu, akhirnya kita berkecukupan dengan keraguan. Nah, akhirnya kita sholat dengan ragu-ragu. Masuk nggak waktunya? Masuk nggak waktunya? Nggak habis sholat deh, nggak apa. Bentar dulu, gampang banget. Tinggal buka aplikasi, lihat waktunya kelar, ataupun apa namanya, lihat matahari udah terbenam atau belum, langsung inti sholat dengan penuh ketenangan. Ya enggak? Wah, udah masuk sholat dengan nikmat. Tapi kalau yang kayak tadi, gara-gara malas mencari keyakinan, akan dia sholat dengan keraguan. Wah, kayak entah sholatnya sah apa enggak tuh. Ajib. Tapi kalau misalkan ini keraguan, maksudnya kayak ini kan ada yakin sama ragu, gitu kan. Nah, suatu perkara gitu. Jadi misalkan nih dia sebenarnya udah tahu nih perkaranya salah gitu kan, tapi dia yakin ini benar. Itu gimana, Beb? Maksudnya gimana? Misalkan ya, dia sholat gitu, Beb. Oke. Dia kira ini udah waktu sholat zuhur gitu kan, masih zuhur. Dia sholat yakin, ternyata sebenarnya tuh waktu sholat asar gitu, Beb. Ya. Kalau itu sih dibahas oleh fuqaha, Bang Deni. Apa namanya? Kalau dalam perihal ibadah, al-ibrah bi dhannil mukallaf. Wah, kata kalau di bab muamalat, al-ibrah bi dhannil mukallaf ma'al waqi', muwafaqatul waqi'. Artinya gini, di perihal ibadat seperti sholat ataupun wudhu, yang menjadi patokan adalah prasangka, terlepas dari kenyataan. Syuf, begitu, Syuf. Oh, gitu. Ada ajib kan? Nah, itu dibahas di fikih. Contoh gimana? Ani masuk zuhur nih. Ani nggak tahu masuk waktu atau belum ya? Nggak tahu. Yang penting sholat aja, Allahu Akbar. Dia ragu. Tahu-tahu emang bener, kenyataannya dia sudah jam 1 siang contohnya. Ya, kenyataannya sih benar, dia sholat di dalam waktu zuhur. Muskilahnya apa? Muskilahnya hatinya masih meragukan itu. Berarti sholatnya nggak sah. Loh, kan padahal dia dalam waktu. Yang menjadi syarat sahnya sholat adalah bukan hanya saja masuk waktu, mengetahui ma'rifatu dukhulil waqt, bukan hanya dukhul waqt. Jadi harus yakin ataupun mengira bahwasanya waktu sudah masuk, baru sah sholatnya. Kalau nggak ada keyakinan dan nggak ada dhon namanya, nggak mengira, masih dalam proses keraguan, kemudian dia sholat, gal fuqaha, maka sholatnya tidak sah walaupun itu tepat waktu. Gitu. Ajib. Tapi kalau yang tadi Anda bilang itu sah apa enggak? Kalau masalah yang mana nih, zuhur sama asar, jadi gobok itu sholatnya. Ajib. Ya, kalau dia kira masih zuhur, tahu-tahu sudah asar. Dari segi wage-nya sih menjadi gobok. Sah aja. Walaupun dia misalkan dia ketiduran gitu kan jam 11 gitu kan, dia bangun langsung sholat, ternyata di waktu asar dia sholat juga. Masih muskilah. Itu kodok. Iya, gobokan gitu. Walaupun dia mengira belum asar, sholatnya sah aja. Walaupun ntar hakikatnya itu gobokan ya. Tapi kalau dia sholat tepat waktu, kalau ragu itu baru. Itu yang muskilah, betul. Makanya di antara syarat sahnya sholat, ma'rifatu dukhulil waqt, mengetahui akan masuknya waktu. Bukan cuma masuk waktu saja, harus ada yakin atas masuknya waktu ataupun dhon, mengira waktu sudah masuk. Kalau masih ragu, cari dulu. Nah, makanya ketika engkau dalam keadaan syak, jangan. Bisakah engkau jalan sedikit untuk mengambil keyakinan? Bisa. Ya sudah, cari dulu yakinnya. Ataupun paling enggak dhon, ada prasangkaan yang kuat dengan jam kah ataupun dengan aplikasi kah gitu. Jadi sebabnya dia yang bikin kita yakin ya. Betul. Iya, benar-benar. Lagi ada syak, jangan rela dengan keraguan ini. Iya. Karena kalau di kantor tuh lu
kan namanya juga kantor kan konsultan gitu kan, sering nanganin problem gitu kan, solving gitu kan. Ada problem, Anda belum tahu nih ini apa nih penyebabnya gitu kan, ragu nih kan. Tapi harus tanyain, nggak harus ngasih report kan, karena customer kan nanya gitu kan. Iya. Tapi ini yakin ini masalahnya karena ini gitu kan. Telepon sama atasan, ini gimana nih? Saya belum ketemu Pak gitu kan, masih ragu gitu kan. Tapi saya yakin kayak gini. Ya udah itu berarti yang Anda yakin. Berarti bener ya. Dari situ udah Anda yakin ya. Bersandar ke pengalaman contohnya atau apa, betul. Kita nggak tahu ini problemnya di mana, ini program atau apa, di mana problemnya. Tapi bisakah kita yakin menanyakan senior ataupun menanyakan pakarnya? Itu suatu usaha untuk untuk sampai ke keyakinan kayak itu tadi, ataupun bersandar ke pengalaman. Itu juga suatu usaha untuk bersandar ke keyakinan. Ya gitulah, mungkin betul sih. Ala kulli hal. Nah, inilah hikmahnya. Jadi artinya dua perkara. Bila mana engkau dalam keadaan ragu, sedangkan engkau mampu untuk menggapai keyakinan, maka gapailah keyakinan itu. Jangan rela dengan keraguan. Karena orang yang rela dengan keraguan, mendirikan perihalnya atas keraguan, sedangkan dia mampu untuk menggapai keyakinan, itu adalah orang yang tercela, katanya Muhaddad. Sebelumnya tadi apa ya? Sebelumnya, barang siapa yang meninggalkan suatu kepastian demi suatu yang masih diragukannya, maka itu adalah orang yang ahmak, orang yang bodoh. Maka dahulukanlah keyakinan, dahulukanlah sesuatu yang sudah pasti. Jangan sampai kita mengorbankan yang sudah pasti demi yang belum pasti. Ini ringkasannya. Ajib banget ini pembahasannya, Bib. Allahu akbar. Nah, Bib. Ya khair, Bib. Baik, Bib. Makasih baik ya, Bib, atas pembahasannya kali ini, Bib, dan juga atas ilmunya, Bib. Masya Allah. Kita ketemu lagi, Bib, di episode berikutnya, dan juga makasih baik atas para pemirsa yang terus menyaksikan program Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita Labib Ahmad Wisaba. Saya Muhammad Dani pamit mengundurkan diri, dan Labib Ahmad Wisaba pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.